Sahabat, sejak dahulu kala manusia selalu berusaha untuk mencari jalan keluar supaya dapat terbebas dari penderitaan. Mulai dari usaha yang sangat sederhana dan sangat primitif sampai kepada usaha yang super canggih pada zaman ini telah dilakukan oleh manusia untuk tujuan tersebut. Dari media massa, media tradisional maupun media sosial, kita mengetahui bahwa para ahli di berbagai bidang telah melakukan aneka penelitian untuk maksud ini. Para ahli di bidang kedokteran terus-menerus melakukan penelitian untuk dapat mencegah dan menanggulangi berbagai macam penyakit yang membuat manusia mengalami penderitaan. Seperti upaya mencari vaksin atas COVID-19 misalnya. Demikian juga halnya dengan para ahli lingkungan hidup. Mereka terus-menerus berusaha mencari dan mempraktekkan pola pembangunan alternatif dengan harapan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memang perlu untuk kesejahteraan manusia itu tidak merusak atau mengeksploitasi sumber daya alam. Mereka berusaha untuk mencegah dan menanggulangi perusakan lingkungan hidup. Para negarawan pecinta damai pun tidak mau ketinggalan. Mereka terus-menerus melakukan seminar-seminar, konferensi-konferensi internasional untuk mencegah dan menyelesaikan perang yang telah menimbulkan kesengsaraan, bahkan telah membunuh ratusan juta manusia di sepanjang sejarah dunia. Namun dari media kita juga mengetahui bahwa usaha manusia untuk mencegah, mengurangi atau menghindari penderitaan itu ternyata tidak berhasil secara tuntas. Usaha para ahli kedokteran ternyata belum dapat mengobati semua jenis penyakit. Usaha para ahli lingkungan hidup ternyata belum dapat mendorong bumi ini lepas, bebas dari penderitaannya. Usaha para negarawan pencinta damai pun tidak berbeda. Perang antar negara memang berkurang, tetapi perang berlatar belakang identitas tertentu masih terjadi sampai saat ini. Sahabat, usaha manusia memang tidak dapat mencegah apalagi menghindari penderitaan secara keseluruhan. Walaupun manusia telah berusaha untuk mengerahkan seluruh kemampuannya, penderitaan itu tetap tidak dapat dicegah. Kitab Ayub melukiskan hubungan antar usaha manusia dengan penderitaan ini dengan sangat baik dalam Ayub pasal 39 ayat 14 dan 15. Kalau pesannya diungkapkan secara sederhana, maka isinya kurang lebih demikian. Usaha manusia untuk menanggulangi penderitaan dengan penderitaan ibarat usaha petani untuk memanfaatkan lembu hutan untuk membajak sawah guna menghasilkan panen. Kitab Ayub menegaskan bahwa betapapun kuatnya dan baiknya lembu hutan tersebut, itu belum tentu membuahkan panen yang gemilang. Namun kenyataan seperti ini tidak boleh membuat kita manusia menjadi pesimis dan lalu lengah. Sebab penderitaan juga bisa disebabkan oleh karena kelalaian manusia. Penyakit misalnya bisa terjadi karena manusia kurang waspada. Bencana banjir dan tanah longsor juga dapat terjadi karena kelengahan manusia. Bukankah kemajuan teknologi sebenarnya dapat mendeteksi gejala-gejala terjadinya banjir dan tanah longsor? Dan bukankah manusia yang berada di sekitar daerah yang rawan banjir dan tanah longsor itu bisa diungsikan sebelum bencana itu datang? Namun itulah manusia suka lengah, dan kelengahan itu bisa berakibat fatal. Menurut kitab Ayub pasal 39 ayat 16 sampai 18,
Manusia dan penderitaan itu ibarat burung unta yang sedang bertelur. Ia meninggalkan telurnya di dalam pasir, lalu ia pergi mengepakkan sayapnya. Ia lengah dan lalu lupa bahwa telurnya bisa saja diinjak binatang lain. Ia berpikir telurnya bakal selamat, walaupun telah berulang kali ia menjumpai telurnya itu rusak berantakan. Dan seperti itulah manusia dan penderitaan. Manusia berusaha untuk mencegah, namun tetap tak tercegah. Tetapi kalau lengah, bisa menjadi lebih fatal. Karena penderitaan bisa datang sebagai akibat kelengahan manusia. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.